Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Saputra MPD, Kepala SD Negeri 47 Kota Pekanbaru. Awal mula ketika saya dilantik menjadi kepala sekolah di SD Negeri 47 Kota Pekanbaru, saya melihat capaian rapor pendidikan di SD Negeri 47 Kota Pekanbaru menunjukkan capaian literasi membaca siswa masih berada di kategori rendah dengan skor 54,92%, sedangkan capaian numerasinya di 40%. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam menginterpretasi dan memahami isi bacaan, menarik informasi penting, serta mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari. Dalam proses pembelajaran pun terlihat kondisi yang serupa. Saat guru memberikan waktu untuk membaca, sebagian siswa terlihat kurang antusias. Ada yang berbicara dengan temannya, atau ada juga yang sekedar membolak-balik buku tanpa membacanya dengan benar. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak ada ketersediaan buku bacaan yang menunjang pembelajaran, serta pojok baca yang ada di kelas. Selain itu, di SD Negeri 47 Pekanbaru belum memiliki perpustakaan serta buku-buku bacaan yang menarik bagi siswa. Tantangan inilah justru menjadi pemicu bagi saya lahirnya sebuah ide praktik baik di SD Negeri 47 Kota Pekanbaru. Adapun judul praktik baik saya kali ini adalah Gerakan Sanak Saku, satu anak, satu buku, untuk menumbuhkan generasi yang gemar membaca sebagai inovasi sederhana yang mampu menjawab permasalahan pada rapor pendidikan sekolah. Bagaimana kelanjutannya? Mari sama-sama kita saksikan videonya. Salah satu yang melatar belakangi mengapa gerakan Sanak Saku penting dilakukan adalah gerakan Sanak Saku dipilih karena mudah diterapkan dan langsung melibatkan siswa sebagai pelaku utama. Dengan membawa satu buku, siswa tidak hanya memperkaya koleksi bacaan di kelas, tetapi juga memunculkan rasa kepemilikan terhadap kegiatan literasi. Siapa saja yang berperan dalam gerakan Sanak Saku? Pertama, kepala sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah adalah penggagas ide praktik baik gerakan Sanak Saku. Sosialisasi kepada orang tua siswa tentang program sekolah, menyediakan fasilitas pojok baca di kelas, membuat ruang perpustakaan di sekolah, dan menyediakan buku-buku penunjang pembelajaran serta buku bacaan lain yang menarik bagi siswa. Kedua, guru sebagai penggerak utama menjalankan program gerakan Sanak Saku, mendampingi kegiatan literasi sebelum memulai aktivitas pembelajaran serta kegiatan literasi pada pembiasaan pagi. Ketiga, siswa sebagai subjek utama memiliki buku bacaan yang mereka sukai, membiasakan membaca baik di sekolah maupun di rumah, serta berbagi cerita atau pengalaman yang didapat dari buku yang dibaca sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Keempat, orang tua siswa dengan menyediakan buku bacaan, mendampingi anak membaca minimal 30 menit per hari, serta memberikan motivasi positif kepada siswa di rumah. Adapun tantangan dalam gerakan Sanak Saku ini adalah: pertama, keterbatasan koleksi bacaan yang menarik. SD Negeri 47 Pekanbaru tidak memiliki ruang perpustakaan sekolah yang layak, serta buku-buku koleksi perpustakaan yang berjenjang dan bermutu. Di kelas hanya terdapat buku teks pelajaran atau referensi yang sifatnya akademis. Yang kedua, kebiasaan membaca yang belum terbangun. Berdasarkan observasi guru ketika diberi waktu membaca di kelas, hanya sekitar 25% siswa yang benar-benar fokus. Hal ini menunjukkan kebiasaan membaca belum terbentuk dengan baik. Ketiga, keterbatasan peran guru dalam membiasakan literasi. Guru sebenarnya sudah berusaha menumbuhkan kebiasaan membaca, misalnya dengan memberi waktu 10 menit untuk membaca sebelum memulai pelajaran. Namun, karena tidak ada sistem yang mendukung secara konsisten, kegiatan ini sering tidak berjalan dengan maksimal. 4.
kurangnya dukungan orang tua siswa di rumah. Dari hasil diskusi kepala sekolah dengan wali murid saat diundang dalam sosialisasi program sekolah, jarang mendampingi anak membaca di rumah. Berdasarkan tantangan tersebut, terlihat jelas bahwa masalah literasi yang menyebabkan rapor pendidikan di SD Negeri 47 Pekanbaru capaian rendah bukan hanya soal kekurangan buku, juga kurangnya budaya membaca, keterbatasan peran guru dalam membiasakan literasi, dukungan orang tua siswa di rumah, serta motivasi siswa yang rendah. Adapun aksi yang saya lakukan dalam gerakan Sanak Saku adalah: pertama, mengatasi keterbatasan buku. Untuk menambah jumlah buku bacaan, setiap siswa diminta membawa minimal 1 buku sesuai minat mereka. Buku ini kemudian dikumpul dan dikelola sebagai koleksi bersama di kelas. Dengan begitu, dalam waktu yang singkat, jumlah buku bacaan bertambah pesat tanpa harus menunggu bantuan dari pihak luar. Kedua, membangun kebiasaan membaca. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran di pagi hari, siswa harus bercerita selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pemilihannya dapat dilakukan secara acak. Aturan ini tidak sekedar himbauan, tetapi menjadi bagian dari budaya kelas. Ketiga, menguatkan peran guru. Guru juga mempersiapkan diri untuk mampu bercerita berdasarkan pengalaman atau hal-hal baru yang dibacanya dari buku. Dalam kegiatan komunitas belajar, guru juga meningkatkan kompetensinya dalam literasi dan numerasi agar mampu membimbing siswa di kelasnya. 4. Meningkatkan dukungan orang tua. Dalam mewujudkan gerakan Sanak Saku, orang tua sepakat menyediakan anaknya buku bacaan yang mereka sukai, mau mendampingi anaknya membaca di rumah. Kemudian orang tua juga diminta untuk bertanya kembali kepada anak tentang apa yang sudah dipahaminya terhadap buku yang sudah dibacanya. 5. Memonitoring gerakan Sanak Saku. Pertama, guru menyediakan buku catatan pengembangan literasi atau numerasi serta memiliki buku kontrol pelaksanaannya di kelas. Setiap kelas harus memiliki catatan inventaris untuk mencatat siswa yang menyumbang buku bacaan. Guru juga memiliki buku kontrol pelaksanaan literasi di kelas. Dalam buku tersebut menuliskan catatan sederhana setiap kali kegiatan literasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan literasi setiap siswa. Kedua, terdapat lembar rekam bacaan siswa. Di lembar tersebut, siswa mencatat judul buku yang mereka baca, jumlah atau batas halaman yang sudah dibacanya, dibubuhi dengan tanda tangan orang tuanya di rumah. Ketiga, pelaporan orang tua. Melalui lembar rekam bacaan siswa dapat menjadi penghubung antara guru dan orang tua siswa di rumah. Orang tua siswa mendampingi anaknya membaca di rumah serta menandatangani batas halaman yang sudah dibaca oleh siswa. Orang tua siswa juga disarankan untuk memberikan komentar terhadap perkembangan anaknya. Refleksi hasil dan dampak gerakan Sanak Saku. Kegiatan refleksi dilakukan dengan melibatkan: pertama, guru. Guru menyampaikan perkembangan literasi di masing-masing kelas kepada kepala sekolah melalui buku kontrol pelaksanaan literasi. Yang kedua, siswa. Kegiatan refleksi juga melibatkan siswa secara langsung. Dengan demikian, siswa merasa suara mereka dihargai. Awalnya mereka takut untuk bercerita di depan kelas. Namun setelah terbiasa membaca, akhirnya jadi kebiasaan yang dinantikan. Adapun dampak yang dihasilkan dari gerakan Sanak Saku adalah: pertama, jumlah koleksi buku meningkat. Awalnya di kelas tidak memiliki buku bacaan di pojok literasi. Sekarang koleksi bacaan menjadi lebih bervariasi dan sesuai minat anak. 2. Minat baca meningkat. Dari pengamatan guru, sekarang sekitar 70% siswa aktif membaca baik di rumah maupun saat jam literasi di sekolah. Terjadi peningkatan dari sebelumnya, hanya sekitar 25% saja. Anak-anak bahkan mulai meminjam buku secara mandiri di pojok baca dan perpustakaan sekolah. 3. Perbaikan skor rapor pendidikan. Terjadi peningkatan dari tahun ke tahun skor kemampuan literasi. Pada tahun 2022, skornya adalah 54,92. Tahun 2023 meningkat menjadi 61,9. Tahun 2024 68,2 dan tahun 2025 adalah 70,62%. Sedangkan kemampuan numerasi terjadi peningkatan dari tahun 2022 40%, tahun 2023 45%, tahun 2024 73% dan tahun 2025 70%. Ini menandakan bahwa gerakan Sanak Saku menjadi bukti berdampak langsung pada indikator mutu sekolah dan dapat menumbuhkan siswa gemar membaca
di SD Negeri 47 Kota Pekanbaru. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan di SD Negeri 47 Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi untuk kita semua melakukan praktik-praktik baik di sekolah kita masing-masing. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.